Saya kecewa, saya sedih karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun yang tentu kurang itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Dana pensiun pegawai BUMN terancam lenyap. Ya. Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu menyambangi kembali Kejaksaan Agung untuk menyampaikan dugaan korupsi dana pensiun yang dikelola oleh para BUMN. Ada banyak itu ya BUMN yang punya dana pensiun dan mengelola sendiri, yang itu terindikasi ada fraud atau korupsi. OJK sendiri juga sudah mewarning ya persoalan ini, dan ini kemudian menjadi atensi yang sangat besar. Dan pertanyaannya lagi-lagi kok BUMN terjerat penyimpangan ya, korupsi lagi. Sebelumnya kita tahu kasus Jiwasraya, Asabri ya, itu juga polanya, modusnya, peta-peta cara main yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam korupsi itu juga mirip-mirip ya. Saking jengkelnya Erick Thohir selaku Menteri BUMN menyebut mereka-mereka yang melakukan ini sebagai orang biadab gitu ya. Luar biasa ini Pak Erick Thohir ya. Luar biasa Pak Erick Thohir ya. Jarang nih pejabat publik yang marahnya begitu ya. Terbuka gitu ya, sampai menyebut para pelaku korupsi dana pensiun ini sebagai orang biadab. Tentu mungkin ini masuk akal karena duit itu kan duit para pegawai ya di BUMN yang mungkin harapannya setelah mereka pensiun mereka akan mendapatkan hak mereka gitu. Nah, untuk membahas masalah ini ada Adik di sini, ada Emerson di sini. Dua-duanya adalah punggawa dari Visi Integritas. Dan belum punya dana pensiun. Oh, udah punya ya dana pensiun. Sudah punya dana pensiun? Udah dicairkan. Sudah dicairkan. Lebih baik dicairkan di depan daripada dikorupsi ya. Untung bisa cair. Bisa cair. Nah, ini nasib para pegawai ini ya di BUMN yang mungkin mereka nggak akan dapat hak sepenuhnya karena duitnya menguap. Dan kalau kita lihat dari penjelasan OJK misalnya, kok modus-modusnya itu mirip-mirip ya dengan kasus-kasus korupsi sektor finansial lain yang juga melibatkan BUMN besar gitu. Ini tanggapannya gimana nih, Son? Jadi begini, ini kan sebenarnya kasus ini terungkap ke publik karena kunjungan tadi Pak Erick Thohir ke Kejaksaan Agung. Jadi Pak Erick menyatakan, yang kita juga baru tahu nih, sampai saat ini baru tahu bahwa ada 42 BUMN yang mengelola dana pensiun gitu ya. Nah, sayangnya 34 diantaranya itu hampir hitungan 70% itu dianggap bermasalah gitu ya, ada potensi fraud di dalamnya. Nah, di luar penyampaian laporan ini ke Kejaksaan Agung, minta Kejaksaan Agung untuk memproses dugaan korupsi yang muncul di balik pengelolaan dana pensiun di BUMN, itu kan menarik misalnya upaya audit gitu ya yang dilakukan oleh BPKP terhadap paling nggak ada 4 sampel BUMN yang mengelola dana pensiun. 4 BUMN ini mengelola dana pensiun. Nah, dari 2 diantaranya ada indikasi fraud, ada indikasi kecurangan, ada indikasi korupsi yang nilai kerugiannya ditaksir 300 miliar kan. Nah, di luar kasus ini kita mungkin juga ada kasus yang ini baru temuan awal ya, yang sudah diproses kan, kita mungkin masih ingat kasus Asabri ya. Nilai kerugiannya hampir 22 triliun gitu ya. Plus juga Kejaksaan saat ini juga menangani kasus korupsi dana pensiun, pengelola dana pensiun di PT Pelindo yang nilai kerugiannya 148 miliar. Artinya apa? Dengan beberapa kasus tadi yang sudah disebut, dikhawatirkan oleh Erick dan kemudian dikatakan Erick biadab, ini kan sebenarnya nilainya sangat fantastis. Bayangkan dari 2
BUMN aja nilai kerugiannya hampir 300 miliar. Belum lagi kita bicara soal 42 gitu ya BUMN yang mengelola dana pensiun. Nah, ini yang kemudian juga tadi singgung oleh Adnan bagaimana nasib mereka-mereka gitu ya yang BUMN ini kalau pensiun apakah dapat atau tidak gitu ya. Besar kemungkinan kasus ini akan meruncing seperti kasus Jiwasraya gitu ya, atau Asabri ya ketika kemudian coba ditarik oleh misalnya para pensiunan ini kemudian tidak ada dananya gitu ya. Ini yang kemudian harus juga dilihat lagi. Jadi perlu ada upaya-upaya penyelamatan lah ya, dilakukan untuk mencegah kerugian bagi negara yang cukup besar, plus juga nanti korbannya adalah para pensiunan di BUMN tersebut. Penyelamatannya ujung-ujungnya uang negara juga nih yang akan dipakai. Iya, gimana lagi gitu ya. Yang punya uang ya negara gitu ya. Dan pada akhirnya kan pasti alasan dari siapa ya pegawai itu akan dijadikan sebagai dasar untuk itu. Tapi ya yang bisa dilakukan sekarang ya memang coba diusut gitu ya. Kan ini kan banyak juga metode yang bisa dipakai ya, selain nanti kita dorong bagaimana agar proses investasi dana pensiun ini juga lebih terbuka sesuai dengan prinsip yang sudah diperkenalkan oleh OJK. Tapi ya yang penting juga adalah sekarang soal penanganan gitu ya. Penanganannya bukan cuma terkait dengan soal pelaku, tapi juga bagaimana uang yang diselewengkan ini bisa dicoba dikembalikan. Bisa di-recovery. Ya, bisa di-recovery gitu ya. Kan beberapa metode bisa digunakan seperti investigasi forensik yang juga sering kita pakai kan. Ini kan bisa. Jadi bisa meng-hire vis integritas gitu misalnya. Iya, bisa aja. Kita nggak akan keberatan kalau mau di-hire seperti itu. Tapi tools-tools ini kan ada gitu ya. Dan tools-tools ini bisa dipakai gitu ya. Nah, yang lain juga yang perlu dilakukan adalah mencegah supaya kasus ini tidak berulang. Ini kan bukan kasus pertama kan, bahkan Eson sudah menyebutkan kasus sebelumnya juga begitu dahsyat, dan yang memang ujung-ujungnya yang dirugikan adalah pegawai itu yang berharap masa tuanya akan nyaman, aman gitu ya, dan ternyata uangnya kalau istilahnya Pak Erik dirampok gitu ya. Ini yang saya kira mesti ada yang bunuh diri lagi itu gara-gara stres uang pensiunnya hilang. Iya, itu pensiun dini berarti gitu. Pensiun selama-lamanya. Nah, ini kan BUMN kita ini kok kayaknya lemah banget ya. Dalam arti kasus berulang. Ketahuannya itu lama gitu ya. Ini kan seakan-akan sistemnya ini nggak mampu mendeteksi gitu ya dari awal gitu. Ini kenapa sih? Karena memang fungsi pengawasannya nggak berjalan di situ. Fungsi pengawasan tidak berjalan juga bisa disebabkan pertama karena memang yang mengisi pos-pos untuk pengelolaan dana pensiun itu kan adalah pensiunan juga gitu ya. Pensiunan ngurus pensiunan dan belum tentu dia juga punya kapasitas gitu mengelola dana dengan cukup baik. Jadi persoalannya sebenarnya ada di manajemen ya. Jadi mereka yang duduk di fungsi pengawasan, kemudian di direksi gitu ya, atau di jajaran yang mengelola dana pensiun tersebut, itu bukan orang yang profesional. Jadi orang-orang pensiunan yang kemudian ditempatkan di situ untuk mengurus dan mengelola dana pensiun. Berarti pensiunan yang beruntung ya? Iya, pensiunan yang beruntung tapi tanpa integritas gitu. Nah, pertama jadi beberapa orang selalu bilang ini sih tempat penampungan para pensiunan gitu ya. Para pensiunan ngurus dana pensiun. Nah, kemudian yang sebelum nyambung, bentuknya itu biasanya apa sih? Yayasan, koperasi atau apa? Kalau BUMN-nya kan bentuknya PT gitu ya. Tapi kan biasanya yang ngelola dana pensiun ada lagi di luar PT induknya ini gitu. Iya, biasanya kalau di beberapa kasus, misalnya kasus Pertamina, seingat saya itu bentuknya yayasan dana pensiun gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah selain yayasan ada bentuk yang lain, perkumpulan atau juga PT gitu kita juga koperasi, atau koperasi, rata-rata umumnya koperasi. Nah, ya lagi-lagi tadi
fungsi pengawasan nggak berjalan, kemudian dikelola oleh orang yang tidak profesional, kemudian juga ketika menjalankan proses pengelolaan bisnisnya itu tidak menjalankan prinsip good governance ya, artinya prinsip kehati-hatian itu tidak menjadi perhatian. Jadi kesannya ya ini mumpung uang dana pensiun dikelola dengan cara-cara para pensiunan. Jadi nyoba-nyoba gitu ya, banyak miss-nya gitu ya. Nah ini yang menarik kan kalau BUMN-nya mungkin punya sistemnya, tapi kan yang ngelola dana ini biasanya kan tadi badan hukumnya itu koperasi atau yayasan. Yang yayasan ini juga nggak jelas ini sebenarnya didirikan oleh siapa? Oleh BUMN-nya kah? Oleh para pensiunan itu kah? Atau apa? Yang pasti sih yang didirikan oleh internal perusahaan. Jadi kan nggak mungkin juga karena kalau bicara soal dana pensiun pasti ada gaji yang dipotong untuk dana pensiun. Ya artinya memang ada kayak bikin tanda kutip kayak bikin anak perusahaan, tapi ini entitas hukumnya adalah koperasi atau yayasan. Jadi itu sebetulnya Menteri BUMN yang melaporkan kan? Iya. Karena itu bagian dari. Bukan Menteri Koperasi. Iya maksud kita karena dia badan hukum yang berbeda dan pengelolaannya mungkin juga berasaskan kekeluargaan. Jadi sistem akuntabilitasnya juga sangat lemah. Beda dengan BUMN sebagai PT gitu ya, yang punya kewajiban-kewajiban GCG yang melekat. Karena ini kan entitas hukum yang berbeda nih. Ya, dia sebagai private entity kan sebenarnya. Yang tunduk kepada kalau yayasan ya undang-undang yayasan, kalau koperasi ya ketentuan yang terkait dengan koperasi, sehingga celahnya menjadi besar. Nah, ini kan menjadi praktek yang umum nih di BUMN kita gitu ya, atau bahkan di kementerian juga begitu loh. Kementerian kayak BI dulu, yayasan BI yang juga akhirnya kena kasus korupsi itu kan juga sebenarnya praktek-praktek model seperti itu gitu. Nah, baiknya ini ditertibkan saja mungkin nggak? Jadi nggak perlu membuat yayasan karena lebih baik diserahkan kepada private sector yang profesional mengelola dana itu. Itu yang juga mungkin jadi salah satu solusi ya. Jadi jangan kelola dana pensiun yang begitu besar ini dikelola oleh internal sendiri gitu ya. Jadi kalaupun mau investasi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian gitu ya. Jadi nggak asal ada godaan, ada bunga atau kickback gede itu kemudian ini. Ini kan kalau lihat kasusnya kan paling tidak ada dua hal ya. Pertama, tidak ada niatan atau mensrea untuk melakukan penyimpangan, tapi memang nggak punya kemampuan untuk menjalankan bisnis gitu ya, memutar uang gitu ya. Jadi naro uang investasi di tempat yang salah, yang pada akhirnya membuat rugi dan sebagainya. Ini kan bicara kapasitas gitu ya. Mungkin saja nggak ada niatan, tapi kapasitasnya buruk, pada akhirnya rugi. Walaupun kemudian yang banyak ditemukan adalah iya mungkin aja dia punya kemampuan, tapi memang punya niatan untuk mencari keuntungan dari dana pensiun ini dengan cara apa? Dikorupsi uangnya atau kemudian investasinya dimainkan gitu ya. Dalam kasus Jiwasraya dan sebagainya kan dimainkan gitu ya. Jadi ya memang tata kelolanya ini yang mesti diperbaiki gitu ya. Saya nggak tahu apa yang dibahas Erik dengan 41 ini kan 42 ya yang pengelola dana pensiun ini gitu ya. Tapi ya bisa saja opsinya tadi dikelola oleh orang-orang yang punya kemampuan gitu ya, atau mungkin ya yang lain ya kalaupun mau tetap mereka jalankan ya diisi oleh orang-orang yang memang punya kapasitas untuk mengelola uang karyawan gitu ya, supaya uangnya diputar dan kemudian ada keuntungan untuk karyawan yang menitipkan uang dana pensiun ini gitu ya. Lalu kemudian tata kelolanya supaya tadi tidak disalahgunakan investasinya, dipakai untuk kepentingan pribadi gitu ya. Dia agunkan atau dia gunakan untuk taruh di tempat yang lain yang lebih menguntungkan gitu ya. Jadi ya dua hal itu menurut saya sih yang perlu diperhatikan. Tapi kan ini ada gula, ada semut, ya.
harimau kalau ikan hiu kalau mencium darah pasti datang gitu ya. Uang miliaran apalagi ratusan miliar itu kan gula-gula. Jadi kalau isunya hanya sebatas kompetensi kok kayaknya kurang ini ya, kurang valid ya. Karena tadi ini kan duitnya gede dan yang perlu kita coba cek lagi motivasi awal ketika meng-create yayasan itu loh. Karena kadang-kadang yang meng-create mantan dirut, mantan pejabat gitu loh. Nah ini kan yang harus diberesin nih, apa sempalan-sempalan yang ada di dalam BUMN yang punya seakan-akan hak, wewenang untuk mengelola duit orang gitu. Kalau kita ngomong soal pensiun, dana pensiun, itu kan hak setiap orang untuk menaruh dimanapun, kecuali dia menganut prinsip ini memang dikelola secara langsung dalam skema BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Itu kan ada di dalam undang-undang. Tapi yang dikelola oleh BUMN ini dasar hukumnya apa? Itu yang juga nggak terlalu jelas ya. Kira-kira sebenarnya motifnya itu apa? Apakah sebenarnya ini ingin jadi tempat kerjaan baru bagi para pensiunan pejabat di BUMN, atau memang dia punya motif meningkatkan keuntungan buat BUMN yang bersangkutan? Nah ini yang kemudian perlu dicek lagi atau dicermati lagi dari aspek misalnya pendiriannya seperti apa, tujuan pendiriannya apa. Tapi lagi-lagi begini, ini kan sebuah keniscayaan ya. Ini udah ada 42 dana pensiun yang dikelola di masing-masing BUMN. Kemudian disebut 34 itu bermasalah. Ya ke depan ya harus ada pemberesan tuh. Banyak banget yang bermasalah ya. 70%. 70% banyak gitu ya. Kalau alkohol mabok ini. Ya ini aja udah memabukan ya. Jadi sampai kata keluar biadab itu menurut gue itu udah sangat marah. Jadi betul bahasa ini perampokan dana-dana pensiun yang harusnya dikembalikan kepada karyawan, pejabat di BUMN itu juga dirampok ya. Jadi ada dua aspek yang harus dilakukan paling nggak ke depan. Aspek penindakan sama pencegahan. Penindakan tadi itu udah benar misalnya Pak Erick menyampaikan ini kepada kejaksaan atau juga ke KPK untuk melakukan upaya-upaya penindakan. Jadi kalau ada indikasi korupsi, penyimpangan dan sebagainya, udah diproses saja, dihukum maksimal misalnya. Plus juga gimana caranya biar uang-uang yang dikorupsi itu bisa kembali gitu ya. Paling nggak dikembalikan ke BUMN tersebut. Nah yang langkah berikutnya adalah upaya pencegahan. Jadi bagaimana nasib 42 lembaga lembaga yang mengelola dana pensiun ini? Sebaiknya seperti apa? Apakah dibubarkan atau kemudian dikelola secara profesional? Itu yang kemudian harus dipikirkan ke depan. Berarti perlu ada tim untuk memikirkan ini dulu ya. Karena sepertinya kok kalau 70% berat sekali tuh diberesin ya. Iya. Karena ya sudah terjadi gitu, sudah tadung gitu. Nah tadi kan isu besarnya kalau penegakan hukumnya sih mungkin gampang ya. Iya. Begitu ada kasus, data, bukti, diproses gitu. Cuma ini duitnya ini loh. Ini kan duit punya orang gitu. Penting punya untuk para pegawai gitu, ya yang nanti akan pensiun dan lain-lain. Bagaimana ini memikirkan model recovery-nya? Jadi alih-alih fokus di penegakan hukumnya, kalau bisa sih ya mungkin nggak misalnya Erick Thohir membuat tim untuk tracing-nya dulu. Iya. Daripada misalnya diserahkan ke kejaksaan, proses hukumnya lama, duitnya udah muter kemana-mana nggak jelas. Atau bisa simultan kan. Sebenarnya dalam konteks yang lebih makro ya pemetaan umum lah kenapa ini terjadi gitu ya. Problem di aturannya kah? Problem di pembentukan kelembagaannya kah? Atau problem di tata kelola lembaga gitu ya, atau problem di kapasitas gitu ya, itu mesti dicek gitu ya. Itu untuk perbaikan yang lebih menyeluruh gitu ya. Lalu kemudian yang solusi yang mendesak ya seperti dikatakan tadi, penting untuk pengembalian atau recovery uang. Ini kan bukan bicara statistik biadab nggak biadab gitu ya, tapi ini bicara banyak korban gitu ya. Jadi perspektif kita juga perspektif korban. Kalau korban kan yang paling penting adalah bagaimana
uang mereka ini bisa selamat gitu ya. Dan sekali lagi banyak tools gitu ya. Salah satu tools yang bisa dipakai audit forensik gitu ya, atau investigasi forensik untuk melihat kalaupun uang ini, kalau Erik kan bilang modusnya antara lain menyelewengkan investasi gitu ya. Penyelewengannya di mana gitu ya, diinvestasikan ke siapa gitu ya, jangan-jangan ada kaitan dengan si orang yang pegang uang ini, atau jangan-jangan dia memang ya cari margin gitu ya dari uang yang yang mereka kelola ini. Jangan-jangan terhubung lagi dengan para pelaku-pelaku besar lain yang selama ini sudah diproses juga secara sangat mungkin kan di kasus Asabri dan Jiwasraya kan pelakunya orang yang sama ya. Gitu ya. Nah, apakah jangannya jejaringnya sampai seperti itu? Gitu? Iya, makanya kemudian ya betul penting ada tim untuk tracing itu. Jadi perspektif korban juga penting untuk dikedepankan di sini. Bagaimana uang bisa dikembalikan selain kemudian pemidanaan orang-orang yang melakukan praktik fraud ini gitu ya. Karena kalau PPATK bilang kan sudah ada beberapa yang terindikasi memang fraud gitu ya, dan ya bukan soal skill gitu ya, tapi memang ada upaya untuk menyelewengkan dana pensiun ini, dan ya itu dua hal yang saya kira bisa jalan dengan simultan begitu. Berarti nanti pelakunya bisa pensiun di penjara ini kalau diproses secara hukum. Bisa ya, kayaknya bisa jadi double pensiun. Dia udah pensiun di di kantornya, kemudian pensiun menikmati hari tua di penjara. Tapi kan karena damage-nya sudah terjadi ya. Lagi-lagi ini mungkin catatan seriusnya nih buat Pak Erick Thohir ataupun nanti penggantinya, karena kan ini menjelang tahun politik, nanti juga rezimnya berganti, menterinya berganti gitu ya. Kita melihat pola ini kan sudah lama, ya. Model-model seperti ini didiamkan gitu ya. Hubungan anak bapaknya itu nggak jelas gitu ya. Kalau itu BUMN sebagai orang tua, apakah yayasan-yayasan yang dibentuk oleh segelintir orang di dalam itu sebenarnya bagian dari anaknya si perusahaan ini atau cuma kekayaan gitu ya. Kekayaannya terpisah, atau bisa juga seperti itu. Terpisah dan lain-lain. Nah itu kan kira-kira sesuatu yang harus dibasmi lah. Betul. Karena kalau cuma berhenti di kejaksaan ya itu kan ya cuma memadamkan apinya gitu. Ya. Nah, bagaimana ke depan bibit-bibit apinya itu juga bisa dihapus ya, bisa dibenahi dengan lebih baik. Bisa dimitigasi ya. Bisa dimitigasi. Gitu. Nah, ini apa sarannya ke Pak Erick Thohir nih supaya kasusnya bisa win-win gitu ya? Ya tadi ya, dalam konteks yang lebih besar dicek problemnya ada di mana saja gitu ya. Kalau saya sih adanya temuan ini Erick bawa ke Kejaksaan Agung kan kalau pakai ini ya, pakai husnuzon ya, perbaik sangka. Ini kan berarti kan sistem yang dibuat oleh Kementerian BUMN jalan, gitu ya. Ada masalah bisa dideteksi gitu ya, sehingga bisa mereka laporkan gitu ya. Nah, menurut kami ya bukan cuma kasusnya saja yang mampu dideteksi, tapi juga polusi secara umumnya seperti yang kita katakan tadi. Problemnya ada di mana sebenarnya, di aturan, di kelembagaan, atau di tata kelola gitu ya. Kalau kemudian problemnya di aturan, di kelembagaan, ya mesti dipikirkan skemanya seperti apa. Apakah cuma satu aja, atau sekarang kan hampir semua BUMN, tiap BUMN bikin gitu ya. Mau decentralize kalau mau tetap ada, atau mau bagaimana begitu ya. Lalu kemudian yang kedua, cara cepatnya yang lain adalah yang menolong menyelesaikan masalah yang di depan mata gitu ya, dengan investigasi forensik gitu ya. Baru kemudian soal penegakan hukum, dan itu bisa jalan bareng mestinya gitu ya, sehingga ke depan tidak ada lagi temuan, tidak ada lagi kasus-kasus macam ini gitu ya, karena ini juga pada akhirnya akan mencoreng citra BUMN yang berakhlak gitu ya. Ya kalau ini tetap terjadi gitu ya, berakhlak sih tapi berakhlakul majmumah, bukan berakhlakul karimah. Ya lawannya berakhlakul karimah gitu ya. Gitu. Son? Ya, dengan kasus ini kan lagi-lagi tadi isu soal akhlak BUMN juga jadi pertanyaan ya.
apakah BUMN itu punya akhlak atau enggak. Ya. Nah ini yang kemudian harus dibenahi oleh Pak Erick, mumpung masih ada waktu 1 tahun masa periodenya, jadi jangan tinggalkan bom waktu gitu ya, ke penerusnya. Pak Erick dan timnya lah ya, kalau Pak Erick doang juga. Ya betul, tim, jadi perlu dibentuk tim sebenarnya. Tim untuk penyelesaian, kan dulu ada penyelesaian kasus-kasus BLBI, nah ini nggak ada salah juga, ini tim yang... Dulu pernah dibuat ya, tim apa yang BUMN itu? Layamu tua layah ya bro? Iya, tim apa itu namanya? Reformasi. Tim reformasi BUMN. Iya. Kan udah dibentuk. Udah dibentuk. Tapi nggak dimanfaatkan ya? Belum dijalankan. Sampai Belum mau menjelang dimaksimalkan. selesai. Oke, sahabat integritas, masalah kita banyak ya. Memang kasihan ya hidup di negara seperti ini ya, terutama orang-orang yang sangat bergantung pada nasib sistem gitu. Mengingat sistemnya juga korup, sistemnya juga bermasalah gitu ya. Tapi ya upaya-upaya perbaikan harus terus dilakukan. Tadi visi integritas juga sudah punya saran tuh ya dari Eson, dari Ade, bagaimana semestinya Menteri BUMN mempercepat proses penyelesaian masalahnya, alih-alih hanya melaporkan kasus ini di Kejaksaan Agung. Kalau ini sudah urusannya BUMN kan nanti kalau akhirnya bangkrut, babak belur, rakyat juga yang harus nanggung gitu ya. Banyak ahli yang berpendapat bukan rakyat kok yang nanggung gitu, tapi kan itu penipuan gitu ya kalau ngomongnya begitu, karena sebenarnya ya kayak semua BUMN itu kan disuntik modalnya oleh negara. Negara itu duitnya dari mana? Ya dari APBN, dari uang pajak rakyat gitu ya, bukan dari langit, bukan mencetak sendiri begitu. Jadi kalaupun itu hubungannya nggak langsung APBN ke rakyat atau dari rakyat ke BUMN, itu muter saja sebenarnya gitu ya. Jadi bukan berarti kemudian BUMN itu hidup sendiri, mandiri, tanpa ada suntikan dana. Setiap tahun suntikan dana negara ada, setiap tahun dana APBN digunakan, setiap tahun pula berarti rakyat menyumbang kepada BUMN. Demikian sahabat integritas program Buka Kartu. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.